Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kesehatan kepada kita semua sehingga kita hari ini bisa bertemu kembali untuk belajar tematik. Nah, sebelum belajar, yuk mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya, baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tema 6, subtema 2 dan 3, muatan PPKN. Nah, kita akan mengingat kembali materi tentang kewajiban, tanggung jawab, dan juga hak sebagai warga masyarakat. Seperti kita ketahui, setiap warga masyarakat memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan juga hak. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Ya, jika kita menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dengan benar, maka kita akan mendapatkan hak kita. Selanjutnya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Jika ingin memperoleh hak, maka kewajiban kita harus dilaksanakan. Tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban yang dimiliki. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada peran yang dimiliki. Untuk kewajiban, tanggung jawab, hak, ini kita hanya mengingat kembali karena materi ini sudah disampaikan pada materi-materi sebelumnya. Mendapatkan rasa hangat dari api unggun adalah hak siswa. Sebagai kewajiban dan rasa tanggung jawabnya, semua siswa harus berbagi tempat dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Ini adalah contoh ketika kita misalnya melaksanakan kegiatan kepramukaan. Ya, dalam acara api unggun itu semua siswa ketika di malam hari ya biasanya kan dilaksanakan api unggun, itu setiap siswa mendapatkan hak untuk merasakan hangatnya api unggun. Nah, sebagai kewajibannya adalah siswa harus berbagi tempat duduk dan tidak terlalu dekat dengan api unggun. Seperti itu salah satu contohnya ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kewajiban dan tanggung jawab kita serta hak sebagai warga masyarakat. Berikut beberapa contoh pelaksanaan kewajiban, tanggung jawab, dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama, pelaksanaan kewajiban. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Tentu kita semua hidup di suatu lingkungan, ya, dan lingkungan itu harus kita jaga. Yang kedua, mematuhi aturan lalu lintas di jalan. Contoh misalnya yang tidak jauh-jauh dari kehidupan kita sehari-hari, ketika kita memakai kendaraan bermotor ya, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita ya memakai helm seperti itu. Kemudian tidak boleh jalannya ngebut misalnya. Dan selanjutnya adalah mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Jadi ketika nanti masa pandemi ini insya Allah berakhir, kemudian kalian sudah masuk ke sekolah, nah kewajibannya adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, sekarang pelaksanaan tanggung jawab. Yang pertama, kalau kita bermain di rumah, jangan lupa untuk merapikan mainan yang telah digunakan, ya. Kemudian mencuci kaki setelah bermain, mengumpulkan tugas sekolah tepat waktu. Nah, ini
suka lupa ya mengerjakan tugas. Biasanya kan dibatasi tuh kalau kita belajar sampai pukul 13.00 untuk kelas pagi ya. Itu biasanya batasannya. Nah, kalian harus diusahakan untuk mengumpulkan ya sebelum pukul 13 ya, karena itu sebagai wujud tanggung jawab sebagai siswa. Nah, selanjutnya pelaksanaan hak. Yang pertama, beribadah sesuai agama dengan tenang. Jadi hak kita di dalam masyarakat adalah beribadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu, karena beribadah itu sesuai dengan agama itu adalah hak setiap masyarakat. Kemudian belajar di sekolah saat jam pelajaran, ya itu hak kalian di sekolah. Kemudian menghirup udara segar setiap pagi. Nah, menjelaskan hak dan kewajiban dalam bentuk komik. Jadi untuk pembelajaran kita tidak hanya menuliskan saja ya hak kewajiban kita, tetapi kita bisa juga menuliskan atau mewujudkan, dipraktekkan dalam bentuk gambar komik. Ya, kita ingat kembali, hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak lahir. Hak bisa didapatkan jika kita telah melaksanakan kewajiban. Kedua hal tersebut harus dilaksanakan dengan seimbang. Maksudnya seperti apa? Kita tidak boleh hanya menuntut hak kita saja, ya, tanpa melaksanakan kewajiban. Yang betul adalah kewajiban dilaksanakan dahulu, baru kita mendapatkan hak kita. Kewajiban dan hak dapat dijelaskan dalam bentuk komik nih, yang seperti Bu Lina sampaikan tadi. Jadi kita untuk menjelaskan hak dan kewajiban dalam pembelajaran tidak selalu harus ditulis, tapi bisa juga dijabarkan dalam bentuk komik. Ya, kalian itu sudah paham, komik adalah gambar ya. Untuk menjelaskan kewajiban dan hak dalam bentuk komik, kalian harus menggambar kegiatan masyarakat sehari-hari dan menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan kewajiban dan hak. Jadi komik itu tidak hanya bisa berisi misalnya tentang bercerita tentang kepahlawanan ya, atau cerita-cerita lucu, tetapi pembelajaran hak dan kewajiban juga bisa diwujudkan atau dijelaskan dalam bentuk komik. Seperti itu ya, nanti kita coba untuk prakteknya. Nah, selanjutnya kalau hak, tanggung jawab, dan kewajiban sudah dilaksanakan, maka yang akan kita pelajari sekarang adalah menjelaskan akibatnya apabila tanggung jawab tidak dilaksanakan di dalam masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Betul atau tidak? Ya, tentu betul. Ya, jadi kalau orang itu punya tanggung jawab, maka dia akan lebih dipercaya dan dihormati di dalam sebuah lingkungan masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, dapat menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut. Apa yang terjadi jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab? Nah, ini akibatnya. Yang pertama, tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Kenapa? Karena orang yang tidak bertanggung jawab cenderung berperilaku merugikan orang lain. Betul atau tidak, Nak? Ya, jadi kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab agar kita juga dipercaya orang lain dan bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekarang kita pelajari akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Sebagai siswa, kita harus bersikap bertanggung jawab seperti mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Ya, jadi
sebagai siswa kita juga punya tanggung jawab. Salah satu contoh adalah mengumpulkan tugas tepat waktu seperti yang tadi Bu Lina sudah sampaikan ya. Misalnya kita mengerjakan tugas diberikan batasan waktu, maka kita mengumpulkannya harus tepat waktu. Kemudian nanti kalau kita sudah belajar lagi di sekolah, contoh yang lain adalah mengerjakan piket kelas sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu ya nak ya. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi jika tanggung jawab tidak diterapkan dengan baik? Maka hal tersebut akan menimbulkan beberapa akibat. Yang pertama, kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas. Ya kan? Kalau misalnya kita tidak punya kesadaran untuk pola hidup yang bersih. Kemudian tentu akan mendapatkan teguran dari guru karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Betul atau tidak? Yang sering tidak mengumpulkan tepat waktu pasti kena teguran dari Bapak Ibu guru. Selanjutnya, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman. Ya, jadi kalau kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, kita pun harus memiliki tanggung jawab ya, agar tidak merugikan orang lain. Nah, selanjutnya apa tanggung jawab kita sebagai siswa dan sebagai warga negara? Jadi, di samping kalian itu sebagai siswa, kalian juga sebagai warga negara Indonesia. Seseorang yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab biasanya melakukannya tanpa menunda-nunda tugas tersebut. Maksudnya seperti apa? Ketika orang mendapatkan tugas, ya, sebaiknya dikerjakan pada saat itu, tidak ditunda-tunda. Nanti aja misalnya, besok aja, gitu. Telat dikit nggak apa-apa. Itu berarti tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ketika ada tugas, ya harus dikerjakan dengan segera tanpa menunda-nunda. Menunda-nunda tugas yang diberikan dapat berakibat pada terganggunya hak orang lain. Berikut hal-hal yang dapat menjaga kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Yuk disimak ya, agar kita semua bisa belajar bagaimana sih cara kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, karena anak-anak sekalian sudah kelas 5, sudah mulai balik ya, sudah mempunyai tanggung jawab sendiri. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Jadi melaksanakan tugas diri sendiri dulu dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin tanpa menunda-nunda waktu. Seperti tadi yang Bina jelaskan ya, sebaiknya kalau ada tugas langsung dikerjakan pada saat itu. Yang ketiga, nih diperhatikan, tidak mencari-cari alasan saat diminta untuk menyelesaikan tugas kecuali sakit atau ada keperluan mendesak ya. Kalau sakit atau ada keperluan yang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, baru boleh ditunda. Tetapi kalau tidak ada sakit atau keperluan mendesak, maka tidak ada alasan lain ya untuk menyelesaikan tugas. Jadi harus dikerjakan. Yang keempat, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri sendiri. Atau mungkin bahasa yang pernah kita dengarkan, jangan egois ya, jangan mementingkan diri sendiri. Kita harus berpikir ketika kita melakukan sesuatu, ini merugikan orang lain atau tidak ya, seperti itu ya. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan bersama. Yang kelima, menghormati hak-hak orang lain. Seperti itu ya. Ini hal-hal yang kita harus perhatikan, diterapkan di rumah agar kita dapat menjaga diri kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bu Lina sampaikan ya untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Baik, anak-anak
anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari Bu Lina. Seperti biasa, pesan Bu Lina untuk anak-anak sekalian, hak, kewajiban, dan tanggung jawab ini silakan dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Bu Linda sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.